Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita memuji Allah di mana pada subuh atau pagi hari ini kembali kita bisa bertemu untuk melanjutkan kuliah Hirban Nabawi kita, masih dalam tema yang sama, khasiat tumbuhan yang pernah disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan akhwat, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah memasuki masa-masa akhir daripada materi kita. Insya Allah, ya, pada pagi hari ini kita mulai dengan herba yang namanya tuber, atau dalam istilah Arab disebut dengan kam'ah, ya, kam'ah. Nama latinnya tuber, pemilinya Tuberaceae. Untuk kam'ah ini, ya, atau tuber ini, dia termasuk tanaman jenis jamur yang memiliki nilai gizi yang sangat tinggi, ya, memiliki nilai gizi yang tinggi, rasanya lezat dan mengandung 9% protein, 13% karbohidrat, dan 1% lemak. Ditambah asam amino tunggal yang terdapat dalam bentuk peptid kecil. Sebagian peptid ini tersambung dengan sebagian mineral dalam bentuk peptid seng yang bermanfaat sangat besar bagi tubuh, khususnya bagi penderita diabetes dan yang mengalami pembengkakan pada prostat. Ditambah lagi, kam'ah atau tuber ini mengandung unsur fosfor, potasium, sodium, dan kalsium. Juga mengandung vitamin B1 dan B12 dalam kadar yang tinggi. Luar biasa, Masya Allah, ya. Untuk tuber ini, ya, sejenis jamur namun mengandung atau memiliki gizi yang tinggi, juga memiliki kandungan, ya, protein, karbohidrat, ya, dan juga minim lemak. Protein 9%, karbohidratnya 13%, dan lemaknya hanya 1%. Samping itu juga memiliki asam amino tunggal, ya, dan juga dengan kandungan-kandungan yang begitu banyak yang dimiliki oleh kam'ah ini, maka kam'ah sangat cocok dikonsumsi oleh para penderita diabetes atau yang mengalami pembengkakan prostat. Tanaman model jamur ini tumbuh pada hujan yang turun di musim semi, yang diikuti dengan petir karena memerlukan pupuk nitrogen. Dan petir mengubah azote udara menjadi asam fosfati yang disebut asam nitrus atau asam nitroid yang penting bagi pertumbuhan kam'ah. Jadi ternyata, ya, petir itu punya fungsi ketika terjadi di musim hujan, itu akan memberikan pupuk kepada kam'ah itu sendiri berupa mengubah azote udara menjadi asam fosfati yang disebut asam nitrus atau asam nitroid. Bukan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, terkait dengan ini ada riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, di mana seorang tabi'in bernama Amr bin Huraith dari Sa'id bin Zaid, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, kam'ah adalah termasuk man dan airnya adalah obat bagi mata. Riwayat Bukhari Muslim, ya, artinya hadis ini sahih bahwa kam'ah ini termasuk dari golongan atau termasuk dari man dan airnya bisa untuk mengobati mata. Begitu juga Suyuti. Imam Suyuti menyebutkan dalam kitab Jami', ya, beliau
berkata, konsumsilah air kam'ah yang lembab karena termasuk man dan airnya mengandung obat bagi mata. Sedang Tirmizi, Imam Tirmizi mengatakan kam'ah adalah termasuk man dan artinya obat, dan airnya obat bagi mata. Dan ajwa adalah dari surga, mengandung obat bagi racun. Ini dari riwayat Imam Tirmizi atau perkataan Imam Tirmizi. Beliau menambahkan, ya, selain menyebutkan kam'ah yang baik untuk airnya diambil untuk obat mata, maka beliau juga mengatakan ajwa itu dari surga, kurma ajwa, ya, dan ini mengandung obat bagi racun. Dari perkataan ini berarti makin kuatlah riwayat yang mengatakan bahwa memang kurma ajwa, ya, itu bisa mengobati racun, juga sihir. Ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi, 7 butir kurma ajwa yang dimakan setiap pagi, maka orang itu akan terbebas dari racun dan sihir pada hari itu. Selanjutnya pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan air kam'ah? Apakah air kam'ah adalah air yang keluar dari sela-sela saat dibelah atau dipotong kecil-kecil, ataukah cairan yang keluar ketika diperas, atau apakah yang dimaksud adalah air yang muncul setelah digoreng atau dijemur di bawah panas matahari? Hadis di atas mencakup seluruhnya. Al-Taufiqi mengatakan dalam Al-Mufradat, air kam'ah adalah obat terbaik bagi mata. Apabila dicampur dengan celak dan dijadikan celak, ia dapat menguatkan kelopak mata, menajamkan pandangan, dan mencegah penyakit. Jadi airnya itu mau yang dikeluarkan dengan cara diperas, dibelah, digoreng, ya, terlebih dahulu dengan suhu tidak terlalu panas, ya, atau dijemur di bawah matahari, maka semua air ini bisa dijadikan obat bagi mata. Nah, caranya itu air kam'ah dicampur dengan celak lalu dipakai untuk bercelak, maka insya Allah dia bisa menguatkan kelopak mata, juga untuk bisa menajamkan pandangan mata, di samping juga mencegah penyakit. Berkata Profesor Dr. Abdul Basit As-Sayyid, penulis kitab ini, yang perlu kami tekankan di sini bahwa memeras kam'ah tanpa dikupas kulitnya adalah sebuah kesalahan, karena airnya akan bercampur dengan protein. Hal ini akan membuat alergi. Untuk lebih jelasnya, kami akan menceritakan kisah seorang khalifah. Diriwayatkan bahwa Khalifah Al-Mutawakkil sakit mata dan selalu mengeluh. Aku telah mengobati mataku dengan banyak obat, tetapi malah semakin bertambah pedih. Hal itu pun ditanyakan kepada Imam Ahmad. Lalu ia meriwayatkan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, kam'ah adalah termasuk man dan airnya adalah obat bagi mata. Setelah mendengar hadis ini, Khalifah Al-Mutawakkil memanggil Yohanes bin Maswai, salah seorang dokter ahli kitab yang terkenal kehebatannya dalam bidang pengobatan. Lalu Mutawakkil bertanya kepadanya, bagaimana mengeluarkan air dari kam'ah? Ia menjawab, saya akan melakukannya. Ia kemudian mengambil kam'ah dan dikupas kulitnya, lalu digoreng. Sebelum matang benar, kam'ah dibelah dan dikeluarkan airnya. Kemudian airnya diletakkan di tempat celak. Al-Mutawakkil lalu bercelak dengan airnya dan sembuh pada pemakaian kedua. Setelah Yohanes diberitahu tentang hadis ini, dia heran dan berkata, aku bersaksi bahwa temanmu ini benar-benar pandai. Maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ini sebuah kisah yang terjadi di masa Khalifah Al-Mutawakkil, di mana beliau mengalami sakit
mata saat itu, dan sudah berusaha mengobati dengan berbagai cara atau berbagai obat, namun ternyata mata beliau tidak sembuh, bahkan semakin pedih terasa. Lalu kemudian ya, beliau bertanya kepada Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad bin Hambal ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan hadis ini, maka Khalifah Mutawakkil segera berkonsultasi dengan dokter yang ada saat itu, ya, dokter ahli, yaitu seorang ahli kitab yang bernama Yohanes, ya. Nah, Yohanes bin Suhail ini adalah seorang dokter ahli pengobatan yang sangat hebat saat itu, di masa itu. Lalu Al-Mutawakkil, Khalifah kaum muslimin saat itu, meminta agar dokter Yohanes membantunya untuk mengeluarkan air daripada kam'ah ini. Maka dari sini ya terlihat jelas bagaimana seorang dokter ahli ya melakukannya, yaitu dengan cara apa? Mengambil kam'ah lalu dikupas kulitnya. Nah, ini berarti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Basit As-Sayyid ini, bahwa kam'ah itu harus dikupas dulu kulitnya. Ya, itu cara yang benar untuk mengeluarkan air dari kam'ah, ya. Dikupas dulu kulit agar protein yang terdapat pada kulit tidak bercampur dengan air kam'ah, sehingga nanti bisa justru menimbulkan alergi, ya. Maka setelah dikupas baru kemudian digoreng, ya. Digoreng, ya, sampai agak sedikit matang. Nah, sebelum matang benar baru dibelah dan dikeluarkan airnya. Nah, alhamdulillah di kisah ini disebutkan bahwa Khalifah Al-Mutawakkil ya setelah mendapatkan air kam'ah yang sudah dicampur dengan celak lalu digunakan untuk bercelak, maka beliau yang mengalami kesembuhan pada matanya hanya dengan pemakaian untuk kedua kalinya. Ya, pada pemakaian kedua mata beliau telah sembuh total. Lalu kemudian Khalifah Al-Mutawakkil menceritakan tentang hadis ini kepada Yohanes, ya, yaitu seorang dokter ahli kitab tadi, dan Yohanes ini mengakui akan kepintaran atau kehebatan Rasulullah SAW, karena bagaimana Rasulullah mampu ya mengetahui manfaat kam'ah, ya, padahal Rasulullah bukanlah seorang dokter, bukanlah seorang yang ahli kesehatan, namun ya semata-mata karena Rasulullah mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebuah kisah yang pernah menjadi terjadi di zaman Khalifah Mutawakkil, yang mana kita bisa ambil kesimpulan bahwa kam'ah ketika ingin digunakan sebagai pengobatan mata, ya, maka bisa diambil airnya dengan cara dikupas dulu kulitnya, lalu kemudian dikeluarkan air. Di dalam kisah ini dengan cara digoreng, tidak terlalu matang. Nah, kemudian apakah yang dimaksud dalam hadis dalam air kam'ah mengandung obat bagi seluruh penyakit mata? Menurut kami, yaitu Profesor Dr. Abdul Basit Sayyid, hadis ini tidak bisa dipahami secara mutlak tanpa ada pengecualian, karena praktik penggunaan kam'ah yang dilakukan oleh orang-orang soleh yang memahami hadis ini secara mutlak adalah karena mereka bertabarruk mengharap berkah dengan hadis ini yang menjadi bagian dari pengobatan rohani, dan orang selain mereka tidak dapat disamakan dengan mereka. Ya, artinya pengobatan dengan kam'ah, ya, kebanyakan dari orang-orang soleh terdahulu itu memang ketika mendapatkan sebuah hadis, informasi dari Nabi, yang mereka percaya saja tanpa harus membutuhkan penelitian dan sebagainya. Karena apa? Mereka umumnya bertabarruk, memohon keberkahan dari apa yang telah Nabi sampaikan, ya, dengan penuh keyakinan kepada Allah dan tabarruk kepada Rasulullah. Maka ini kemudian diyakini secara mutlak bahwa air kam'ah bisa mengobati seluruh penyakit mata. Meski menurut Profesor Dr. Abdul Basit Sayyid ini, ya, ini tentu tidak sama antara tawakal. Profesor
Dr. Abdul Basit As-Sayyid berkata, kami telah melakukan penelitian ilmiah yang dapat dijadikan panduan bagi penggunaannya. Kesimpulannya adalah, yang pertama, kam'ah ada beberapa jenis. Ada kam'ah yang berwarna putih, merah, dan kuning. Sedangkan kam'ah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah kam'ah yang tumbuh di Jazirah Arab, yaitu kam'ah yang berwarna putih, rasanya lezat dan tidak pedas. Ini yang disimpulkan oleh Profesor Dr. Abdul Basit As-Sayyid, bahwa kam'ah itu ada 3 jenis, warnanya putih, merah, dan kuning. Sedangkan yang disebutkan dalam hadis itu yang dimaksud adalah kam'ah yang tumbuh di Jazirah Arab, dan itu warnanya adalah putih, di mana rasanya lezat dan tidak pedas. Yang kedua, penelitian yang kami lakukan mencakup air yang diambil setelah kam'ah dipotong-potong dengan ukuran kecil, yang ternyata mengandung peptid seng, antibiotik yang mampu melawan seluruh bakteri gram positif dan negatif. Oleh karena itu, penggunaannya untuk penyakit mata pedih adalah hal yang bisa dipastikan, baik diambil airnya dari kam'ah yang dipotong kecil-kecil atau setelah dihangatkan dalam air dengan suhu kurang dari 45 derajat Celcius. Dalam kedua kondisi hasilnya sama. Jika airnya diambil dari kam'ah segar, maka akan menghasilkan efek lebih besar bagi mikroba dibandingkan air kam'ah yang dihasilkan dengan cara dipanaskan tanpa mempengaruhi peptid seng yang ada. Di sini hanya untuk mengencerkan airnya saja dengan dicampur air biasa yang digunakan untuk mengeluarkan air dengan cara dipanaskan dengan suhu di bawah 45 derajat Celcius. Kami juga telah mencoba penggunaan air kam'ah untuk penyakit glukoma atau cairan biru. Glukoma atau cairan biru merupakan salah satu penyebab kebutaan, dan pengobatan yang ada hari ini adalah sekedar mengurangi dampak penyakit meskipun kondisi mata tetap semakin lebih buruk. Kami mulai dengan mengambil dan memotong kam'ah kecil-kecil atau membelahnya, atau bisa juga dengan cara dipanaskan sampai suhu maksimal 45 derajat Celcius untuk mengobati 30 orang penderita glukoma. Kami mendapati cairan ini mampu mengembalikan tekanan mata ke kondisi normal dan membuka saluran air mata. Namun, apakah pengobatan dengan kam'ah adalah sekadar pengobatan tanpa menuntaskan penyakit atau sampai taraf penyembuhan total yang membuat hati tenang, menambah keimanan dan keyakinan dalam hati, serta menambah keyakinan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengucapkan dari hawa nafsu, yaitu pengobatan dengan kam'ah ternyata dapat menghilangkan glukoma secara total. Air kam'ah juga dapat menormalkan tekanan mata yang berlebihan, dan dampak-dampaknya yaitu dengan cara meneteskan pada mata sekali setiap hari selama sebulan. Hasil penelitian kami menunjukkan 90% dari penderita dapat sembuh total. Yang perlu disebutkan di sini bahwa 10% yang tidak sembuh adalah akibat dari tidak teratur dalam pengobatan. Setelah mengetahui isi kandungan air kam'ah dan efek klinisnya pada glukoma yang sampai saat ini belum ada obatnya, dengan pertolongan Allah, saya akan mengajukan hak paten di Eropa dan Amerika atas pengobatan ini. Hal ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan menunjukkan bahwa ini adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo ikhwah wal akhwat, ini dimuliakan oleh Allah. Masya Allah sekali, luar biasa. Ternyata air kam'ah, ya, berdasarkan penelitian beliau ini, Profesor Dr. Abdul Basit As-Sayyid ini, maka ditemukan fakta air kam'ah yang diambil dengan cara diiris kecil-kecil kam'ah tersebut, lalu diambil airnya ataupun dipanaskan di air, ya, dengan suhu tidak melebihi 45 derajat Celcius, maka fakta yang ditemukan adalah air kam'ah
bisa untuk mengobati penyakit glaukoma. Nah, sementara berdasarkan penelitian dan pengalaman beliau ini tadi, ya, air kam'a dikumpulkan lalu digunakan untuk pengobatan glaukoma pada 30 orang kasus glaukoma, dan alhamdulillah ya 90% dari mereka sembuh total, dan sisa 10% itu pun karena 10% ini adalah orang-orang yang tidak mau memakai ya atau mengikuti instruksi pengobatan selama sebulan penuh. Artinya apa? Mereka putus-putus di dalam melakukan terapi dengan air kam'a terhadap mata mereka yang mengalami gangguan glaukoma ini, sehingga tidak mengalami kesembuhan. Tapi 90% yang mengikuti aturan pakai, maka insya Allah ya dia sembuh dengan total. Ya. Nah, ada pun caranya disebutkan di sini, yaitu meneteskan air kam'a pada mata sekali setiap hari selama kurang lebih 1 bulan. Selama kurang lebih 1 bulan. Ini sebuah kabar gembira tentunya bagi kita semuanya, ibadah rahmat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, bisa kita jadikan ini sebagai solusi ikhtiar. Ya, maka untuk mendapatkan air kam'a mungkin bisa yang hari ini punya kerabat atau keluarga di Jazirah Arab sana, di Timur Tengah sana, ya suruh saja cari jamur ini dan kemudian minta untuk dikeluarkan airnya, baik dengan cara dijemur, digoreng atau dipanaskan dengan air atau diiris-iris, lalu ambil airnya setelah dikupas kulitnya tentunya, ambil airnya, bisa campur dengan celak ya untuk menajamkan pandangan mata, menguatkan kelopak mata dan menyembuhkan penyakit mata pedih ya, atau ambil airnya saja teteskan ke mata setiap hari bagi penderita glaukoma. Luar biasa, bahkan beliau sudah berencana untuk mempatenkan hasil daripada penemuan dan penelitian beliau terhadap manfaat kam'a untuk penyakit glaukoma. Iwa wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah manfaat daripada tanaman tuber, yaitu sejenis jamur yang tumbuh di musim semi, di musim hujan di Jazirah Arab ya, yang dimana orang Arab menyebutnya kam'a. Boleh ya, kalau nanti umroh misalnya, silakan cari informasi yang banyak tentang kam'a ini di sana, dan mudah-mudahan bisa dibawa pulang dan untuk dijadikan obat glaukoma ya, bagi penderita glaukoma. Baik, selanjutnya ikhwan wal akhwat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhan selanjutnya adalah waras. Nama latinnya Mammalion tinctorium. Familinya Melastimaceae. Terkait waras, Imam Tirmizi rahimahullah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam merekomendasikan pengobatan radang selaput dada atau zatul junub dengan minyak dan waras. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Ummu Salamah berkata, kami melumuri waras di wajah untuk mengobati noda hitam di wajah. Bukhari ya, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi melarang orang yang berihram mengenakan pakaian yang dicelup dengan waras atau za'faron. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Apa khasiatnya? Waras bersifat dingin dan kering. Waras berguna untuk menghilangkan noda hitam, gatal, dan bisul di wajah dengan cara mengoleskannya di muka. Baju yang dicelup dengan waras menguatkan nafsu seksual. Luar biasa sekali. Ini waras ya, sebuah tanaman yang sangat bermanfaat untuk ya, radang selaput dada, juga untuk kasus gatal-gatal dan flek hitam di wajah, juga bisul. Berarti ini juga bisa mengobati jerawat ya, karena di antara gatal-gatal atau jenis bisul yang ada di wajah itu jerawat. Nah, ini bisa
menggunakan waras ini, ya. Nah, flek hitam juga bisa, sebagaimana yang disebutkan oleh Ummu Salamah. Dan kemudian Nabi melarang orang-orang untuk mencelupkan pakaiannya dengan waras dan za'faron ketika pakaian itu akan dipakai untuk ihram. Ternyata apa rahasianya? Rahasianya baju yang dicelup dengan waras ini bisa menguatkan nafsu seksual. Ya, kita tahu bahwa ya orang yang ihram ini kan orang yang sedang ibadah. Ya, kalau dia justru menggunakan pakaian yang dicelup dengan waras lalu kemudian seksualnya menjadi naik, ya kuat, ya itu akan merusak ya kehusukan ibadahnya. Maka Nabi melarang. Jadi setiap larangan Nabi itu ya selalu ada manfaat luar biasa, selalu ada kebaikan. Begitu juga perintah Nabi, selalu ada maslahah, selalu ada hal-hal positif, kebaikan yang pasti ya bersama dengan perintah tersebut. Begitu juga dengan larangan. Nah ini larangan kenapa tidak boleh menggunakan baju atau pakaian yang sudah dicelup dengan waras tadi, ya karena waras memberi efek menguatkan seksual, sehingga orang ihram ya janganlah ya, karena akan merusak kehusukan ibadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhwat ini dimuliakan Allah, inilah diantara manfaat waras ya. Jadi bagi kaum wanita khususnya, ataupun siapapun kita yang mau wajahnya lebih berseri, hilang flek-flek hitam ya, ataupun berkurang bisul dan gatal-gatal pada wajah, silakan menggunakan waras ini, yaitu dengan cara dipakai sebagai masker, Selanjutnya ya, tanaman terakhir yang bisa kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu zaitun. Zaitun sudah sangat masyhur ya. Nama latinnya Olea europae. Familinya Oleaceae ya. Allah berfirman tentang zaitun ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sinai. At-Tin ayat 1 sampai 2. Dalam ayat lain juga Allah berfirman yang artinya, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Surat Abasa ayat 27 sampai 31. Dalam ayat lain, surat Al-Mu'minun ayat 20 yang artinya, dan pohon kayu keluar dari Tursina, pohon zaitun yang menghasilkan minyak dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan. Dalam ayat lain surat An-Nahl ayat 10 sampai dengan 11 yang artinya, dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan, yang pada tempat tumbuhnya kamu mengembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Dalam ayat lain Al-An'am 141 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Rasulullah bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakan sebagai minyak rambut, karena minyak zaitun dibuat dari pohon yang penuh berkah. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim dalam kitab Musannaf dan Al-Jami'. Pohon zaitun berumur panjang dan seluruh bagiannya bermanfaat bagi manusia, mulai dari minyaknya, kayunya, daunnya, hingga buahnya. Uqbah bin Amr menganjurkan untuk mengkonsumsi minyak zaitun dan mengoleskannya pada tubuh karena dapat mengobati bawasir atau hemoroid.
Hakim dan terdapat pada kitab Sahih Al-Jami. Apa kandungan yang ada pada zaitun? Kandungan yang ada pada zaitun, pada buahnya terdapat kandungan 67% air dan 23% minyak, 5% protein, 1% mineral. Yang terpenting adalah kalsium dan zat besi. Di dalamnya juga terkandung bermacam-macam vitamin seperti vitamin A dan vitamin D yang banyak terdapat pada minyak. Karena zaitun adalah buah alami, maka di dalamnya juga terkandung vitamin B dan C. Buah zaitun mengandung sedikit protein dan dapat dikonsumsi seketika masih berwarna hijau setelah diasinkan dengan garam atau setelah matang sempurna sehingga berwarna hitam. Setelah matang, kandungan minyak dan proteinnya yang ada lebih tinggi dibanding saat masih hijau. Jika dimakan dengan minyak zaitun, maka kandungan gizi yang ada menjadi seimbang. Buah ini lebih baik bila dikonsumsi bersama keju karena protein yang ada pada zaitun tidak cukup. Ini untuk buah zaitun. Nah, adapun minyak zaitun atau olive oil, ya. Minyak zaitun dikenal oleh bangsa Arab dengan kejernihan dan kekilauannya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat surat An-Nur ayat 35 yang artinya yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Minyak zaitun kaya akan mineral dan unsur yang jarang ditemukan pada buah lain, yaitu lemak tak jenuh. Kadar lemak dalam minyak zaitun lebih kecil dibandingkan dengan minyak lainnya. Penggunaannya lebih dianjurkan untuk makanan karena sangat mudah dicerna oleh tubuh. Jika dikonsumsi, manfaat zaitun erat dengan kandungan omega 9. Omega 9 mampu menekan low density lipoprotein atau LDL atau yang akrab dikenal dengan kolesterol jahat dalam tubuh dan menaikkan kadar high density lipoprotein atau HDL atau kolesterol baik. Vitamin E yang terkandung di dalam minyak zaitun juga dapat menurunkan kolesterol LDL, kolesterol jahat, ya, tekanan darah, risiko jantung, koroner, dan obesitas. Buah zaitun rasanya lezat dan disukai oleh orang tua dan muda. Literatur medis belum menyebutkan secara detail dan lengkap tentang hasil analisa dari zaitun. Namun, jika Al-Quran telah bersumpah dengan buah zaitun dan menganggap zaitun adalah buah yang baik, pasti akan tiba saatnya rahasia tentang buah zaitun yang selama ini belum terungkap akan terungkap. Rasulullah bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak rambut, karena minyak zaitun dibuat dari pohon yang penuh berkah. Lalu kandungan apa yang ada pada minyak zaitun? Minyak zaitun mengandung asam lemak tak jenuh dengan ikatan rangkap tunggal yang ternyata memiliki keunggulan, yakni lebih sulit teroksidasi. Adapun khasiatnya, yang pertama, minyak zaitun dengan warnanya yang kuning pucat, agak kehijauan dan memiliki bau khas yang wangi, memiliki keunggulan tidak cepat rusak. Yang kedua, minyak zaitun berfungsi untuk melembutkan kulit, menyembuhkan penyakit kuning, menghancurkan batu, dan baik dikonsumsi oleh penderita diabetes apabila diminum 2 sendok sehari, 1 sendok di pagi hari dan 1 sendok di malam hari sebelum tidur. Bisa juga ditambahkan dengan jus jeruk. Yang ketiga, untuk mengobati rematik, infeksi otot dan terkilir, dibuat salep dari kepala bawang yang dikupas kulitnya. Direndam bersama 200 gram minyak zaitun selama 2 atau 3 hari, lalu dioleskan sambil ditekan pada tempat yang sakit beberapa kali. Yang keempat, minyak zaitun digunakan untuk menjaga keindahan kulit, menghilangkan kerut pada kulit wajah dan leher. Dioleskan pada wajah dan leher dengan komposisi setengah sendok kecil minyak zaitun, kuning telur, dan beberapa tetes air jeruk nipis. Biarkan selama 20 menit, lalu hilangkan dengan air hangat. Yang kelima, minyak zaitun dioleskan pada tubuh untuk menjaga dari sengatan sinar matahari. Yang keenam, minyak zaitun digunakan untuk mencegah kerontokan rambut. Dioleskan sambil dipijatkan pada kulit kepala setiap malam selama 10 hari, lalu rambut ditutup dengan penutup dan dicuci pada pagi harinya. Yang ketujuh, untuk mengobati kulit
kulit tangan dan kaki yang pecah-pecah. Digunakan krim yang mengandung minyak zaitun dan gliserin dengan kadar yang sama. Yang kedelapan, menurut Andrea Weil, seorang pakar gizi Amerika, kata sibuk ya, pada firman Allah, wasyajaratan takhruju min turi sainaa tambutu bid-duhni wasibagil lil akidin, dan pohon kayu keluar dari Tursina, pohon zaitun yang menghasilkan minyak dan pemakan makanan bagi orang yang makan. Al-Mu'min ayat 20 berasal dari kata sibugiyat yang berarti kromosom, karena DNA hanya bekerja 10% saja, sementara yang 90% sisanya kosong. Setiap 7 tahun terjadi pergantian 10% dari 90% kromosom yang tersisa. Dari sini tampak sisi mukjizat dari hadis Rasulullah SAW, umur umatku adalah antara 60 sampai 70 tahun. Ketika manusia mencapai umur 63 tahun, maka telah sampai pada 10% terakhir dari DNA yang ada, dan setelah itu manusia menjadi tua renta. Minyak zaitun dapat digunakan untuk menjaga 10% terakhir dari kromosom ini. Ditambah lagi telah terbukti secara ilmiah bahwa minyak zaitun mampu menjaga agar unsur DNA tidak terkikis dari ujungnya dan terjaga antara jarak unsur itu agar tidak ada lompatan atau perubahan menjadi sel kanker. Yang kesembilan, Andrea Weil menyatakan bahwa minyak zaitun dapat menjaga dari serangan kanker. Ia telah menggunakan minyak zaitun dalam pengobatan kanker tulang sukroma dengan mengkonsumsi 1 sendok minyak zaitun pada pagi dan sore hari. Ia mendapati minyak zaitun dapat mengubah sel kanker menjadi sel biasa dengan jalan mengembalikan kekuatan ikatan antara DNA hingga jaraknya menjadi normal, yaitu 27 angstrom setelah sebelumnya berada di jarak 37 angstrom. Angstrom adalah satuan panjang sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 9 meter. 10. Minyak zaitun telah terbukti secara ilmiah mampu menjaga keseimbangan aura, yaitu lingkaran cahaya yang meliputi manusia. Ditemukan bahwa keserasian lingkaran cahaya atau aura dapat membangkitkan ketenangan dan rasa aman. Karenanya, seorang pakar dari Swedia bernama Robert Kenzie memotret pancaran panas dari tubuh manusia atau aura dengan menggunakan alat bernama thermal fjord. Ia menemukan bahwa lapisan aura pada kebanyakan orang Eropa tidak teratur. Kenzie kemudian mengaitkan keserasian aura dengan kekhawatiran atau kurangnya rasa aman, dan terbukti bahwa lapisan ini dapat menjadi stabil dengan wudu. Begitu juga ditemukan bahwa aura ini dapat menjadi teratur dan serasi dengan minyak zaitun, baik dengan dikonsumsi atau dioleskan di tubuh. Yang ke-11, menguatkan lambung dan meningkatkan nafsu makan, dan dianjurkan untuk penderita liver. Dalam buku 8 Asabi' lil Wusul ilal Sihah al-Munasibah, 8 minggu untuk kesehatan maksimal, yang ditulis oleh Andrea Weil, dinyatakan bahwa seluruh jenis minyak yang dikonsumsi manusia harus diganti, khususnya setelah usia 40 tahun, dengan minyak zaitun segar. Kenapa? Karena minyak zaitun menghancurkan lemak, membantu penguatan liver, dan mengobati liver berminyak, maka akan menambah aktivitasnya. Di sisi lain, buku itu juga menyebutkan bahwa obat yang dikenal di pasaran dengan nama esensial Ford mengandung minyak zaitun dengan kadar yang tinggi. Sebuah obat yang khusus dianjurkan bagi penderita liver, begitu juga memperbaiki fungsi liver karena memiliki sifat melawan racun. Maka minyak zaitun di sini berfungsi menambah kekuatan liver untuk menjalankan fungsi menghilangkan racun tubuh atau detoxification. Jika digunakan sebagai minyak rambut, dapat memperkuat rambut dan saraf serta memperlambat munculnya uban. Menggunakan minyak zaitun yang dicampur dengan ekstrak bawang pada rambut kemaluan akan menambah kemampuan seks. Mengobati lemah seksual pada laki-laki, dibiarkan selama 1 jam setiap hari atau 2 hari sekali tergantung keperluan. Jika diminum, akan melancarkan pembuangan kotoran perut yang bermanfaat bagi penderita liver dan dapat menghilangkan rasa sakit pada perut. Ini manfaat dari minyak zaitun yang sangat luar biasa, yang
tentu ya sudah menjadi sebuah keharusan bagi kita semua untuk menjadikan minyak zaitun sebagai ya minuman sehari-hari kita. Selanjutnya, daun pohon zaitun. Akhir-akhir ini orang Prancis sering mengkonsumsi 1 sendok serbuk kering daun zaitun yang bermanfaat untuk mengatur tekanan darah dan menurunkan tekanan darah tinggi. Hal ini dikarenakan daun zaitun memiliki kandungan zat yang dapat melancarkan buang air kecil dan menurunkan kadar gula darah. Adapun khasiatnya untuk menghilangkan infeksi tenggorokan dan gusi. Kunyalah daun zaitun karena daun zaitun berfungsi sebagai cairan pensteril yang dapat menghilangkan infeksi. Adapun untuk mengobati luka dan bisul, caranya daun zaitun dihaluskan dan diperas airnya, lalu dibalut karena daun zaitun mengandung zat pensteril dan desinfektan. Selain itu, agar panasnya, air perasannya juga dapat digunakan untuk mengobati luka di usus. Tanaman terakhir dari buku ini yaitu saffron atau saffron crocus. Nama latinnya crocus, familinya Tridaceae. Terkait saffron, Ibnu Umar menuturkan bahwa Nabi melarang orang yang berihram mengenakan pakaian yang dicelup dengan saffron dan waras. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waras yaitu tumbuhan yang termasuk spesies Leguminosae yang tumbuh di negara-negara Arab, Ethiopia dan India. Khasiat saffron ini adalah dapat membuat ceria dan jiwa kuat. Tanaman saffron yang direbus dapat menyembuhkan batuk dan jika dibuat minuman dapat menyegarkan dan membuat hati gembira, menjaga stamina tubuh, menenangkan saraf, serta mengobati ketegangan. Saffron terkadang juga ditambahkan pada salad obat rematik. Alhamdulillah, wal akhwat indakan Allah, tuntaslah seluruh herba yang disebutkan dalam kitab khasiat tumbuhan yang pernah disebutkan Nabi ini. Jadi dari tema ataupun herbal-herbal yang kita bacakan atau kita kaji pada pagi hari ini ya, dimulai dari tuber tadi, kemudian waras ya, buah zaitun, minyak zaitun, daun zaitun dan terakhir saffron, sungguh manfaatnya sangat luar biasa ya. Khusus minyak zaitun luar biasa sekali manfaat bagi kesehatan ya, manfaat bagi para penderita diabetes, manfaat bagi para penderita liver, manfaat untuk menjaga keseimbangan aura tubuh ya, manfaat juga untuk menjaga rambut untuk tidak rontok ya, dan manfaat-manfaat lain yang sangat banyak. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi yang berbagi ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan apa yang kita sudah kaji dari awal hingga akhir dari buku ini bisa menjadi tambahan referensi bagi kita semua untuk mendapatkan informasi tentang herba-herba yang bermanfaat untuk kesehatan ya. Mudah-mudahan ini semua ada manfaat dan bernilai kebaikan di sisi Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Kami sebagai pengkaji dan juga pembaca dari buku ini, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Semoga kita bisa kembali bertemu pada pembahasan kitab-kitab yang lainnya. Demikian, ada nawayakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.